guys, welcome to our podcast Stemba Bercerita. Ngobrolin apa aja bareng Stemba Bercerita. Cerita kita semangat bersama. Nah, kali ini kalian kalau udah nonton podcast sebelumnya pasti udah tahu kan aku siapa. Nah, kali ini aku ditemenin oleh temanku yang lain lagi nih. Coba boleh kenalan dulu kali ya. Halo guys, aku Jamla Brizana. Halo. Halo. Nah, Zen, kali ini kita bakal ngapain sih? Kayaknya Kalau dari cover pasti udah ketebak kali ya. Iya sih. Dari judul juga udah ketebak sih. ya, apalagi kita udah open NGL di Stemba Bercerita. Ya, betul. Tuh, teman-teman juga makasih banget buat yang udah ngirimin ceritanya di Stemba Bercerita. Semoga setelah ini masih banyak lagi ya yang ngirim cerita-cerita horornya. Oh, iya. Mungkin masih banyak yang takut buat bercerita karena cerita horor kan kayak gimana ya? Iya. Bikin kalau diingat-ingat lagi tuh pasti bikin capek sendiri gak sih? Ya. Oke. Apa langsung aja nih kita ke ceritanya? Boleh, kita masuk ke cerita yang pertama. Tapi sebelumnya kita matiin dulu kali ya lampunya biar vibes-nya itu makin kerasa horor. Boleh ya? 1, 2, 3. Nah, kita langsung aja Bacain masuk ke cerita yang pertama. Ya. Kamu dulu kali ya, Zen. Oke. Part 1. Pernah waktu Hansek gila sih itu selama kegiatan dari awal datang sampai pulang dibikin nggak tenang. Diplototin Mr. J, habis renungan, feeling udah nggak enak. Udah cari alasan buat gak ikut ke bawah, tapi gak diizinin sama guru. Mau gak mau harus tetap ikut. Pas udah balik ke lapangan, badan tumbang, cuma bisa ngomong, melek, tapi gak bisa berdiri. Ih, serem. Itu namanya apa sih yang kayak dia nggak bisa gerak kalau misalnya Ketinggi. Oh iya, itu kalau tidur ya. Kalau Iya kalau sih. lagi sadar tuh ada ketindihan juga nggak? Lagi berdiri. Iya, gak tau ya. Biasanya kalau kecapean dia. Oh. Berarti dia melek tapi dia nggak bisa gerak. Iya. Itu ketindihan juga. Iya. Wow. Terus ini ada part 2-nya kali, lanjutannya kali ya. Terus akhirnya dibawa pakai tandumin. Habis itu sekitar jam 1 sadar buat balik ke barak. Habis itu aku mutusin mandi. Bentar, ini jam 1 apa ya? Jam 1 malam kali ya. Jam 1 malam dia mutusin buat mandi. Wow. Iya. Berani banget nih. Pas mandi, pintu kamar mandi diketuk padahal gak ada orang. Wow. Itu sih Emang ada yang berani mandi jam 1 malam-malam sendirian di barak? harusnya berdua atau ngajak Iya, temen. pasti aku kalau gitu kan ngajak ya. temen sih. Iya, kalau kamu takut gak kalau diketuk? Aku siang-siang aja mandi juga tetap sama temenku sih di barak. Ya kan? Kamu berani Iya, nggak? iya. Enggak kan? Aku nggak berani sih. Iya kan? Karena tempatnya asing Iya, dan karena kita tempat sendirian. baru. Iya. Ngapain coba? Oh, Kita coba, kan bener. takut diganggu gitu ya, udah pasti. Betul. Lagi Mending tempatnya cari aman aja Iya. ya, cari aman, cari teman. Oke, Oke, ini ada lanjut. part 3-nya, Zen. Part 3. Ini di kamar mandi Mbak Murti ya, Min. Wah, Dulu waktu kelas 10 sering banget di situ. Mau buang air kecil diketawain. Tapi setelah aku bilang, "Permisi ya, aku cuma mau ke kamar mandi doang." Langsung diem. Wah. dia ngetawain temennya atau temennya kali? Iya kali ya, temennya mungkin Mirip-mirip kan, bisa betul, aja betul. temennya iseng ya guys. Bener banget. Positive thinking dulu ya, sebelum kita ya gitu deh. Iya. Lanjut kali ya. Ini aku apa kamu? Kamu deh. Oke. Di kelas saya ada penampakan hitam-hitam. Hitam-hitam guys. Mau di RPU atau di lab? Lah, berarti di mana-mana ngikutin gitu ya? Ya kali ya. Mungkin ini dari rumah kali bisa jadi gak sih? Weh, iya, temennya yang bawa. Oh, iya. Bahaya. Jangan ketawa. Ih, nggak boleh katanya Ais. Jangan ketawa nanti Jangan ketawa ya guys. Ini vibes-nya lagi horror. Oke, Ini. guys. Fokus. Stop senyum-senyum. Nggak itu boleh, ya, udah. Jangan. Tiap hari pasti dia ngikutin kita sekelas. Ciri-cirinya hitam, tinggi, kurus, rambutnya lancip. Kadang aduh nggak kuat, rambutnya lancip tuh kayak gimana maksudnya? Lurus kali maksudnya? Ya itu nggak boleh gitu. Lagi horror. Stop senyum-senyum. Oke. Stop senyum-senyum. Lanjut. Kadang marah kalau apa itu? Lanjut aja. Kalau semisal diganggu sama temanku.
itu aja Min, tapi ya untungnya kita udah terbiasa, jadi ya udah selagi nggak ngeganggu kita. Nah, Wow. Ini ngikutnya sekelas gitu kali ya. berarti semuanya yang ngerasa ya. Iya. Ih, Aku serem pengen banget deh ih. nanya-nanya lagi. Siapa ya kira-kira yang ngirim ya? Lanjut deh, Oke, Sin, lanjut. lanjut. Ada lagi nggak? Nih ya. Saya melihat penampakan hitam lagi nih. Oh. Di sekitar tempat parkiran guru di bawah RPO 13 sekitar hari Minggu kemarin Jumat jam 5 sore. Dan sekitar situ lumayan sepi penampakannya. Itu kayak miring-miring gitu, tetapi nggak gerak. Apaan ya itu? Ih, ini ada yang ngintip gitu gak sih, An? Iya, bisa jadi. By the way aja guys, ini NGL-nya juga gabungan dari sisa cerita kakak kelas kita dulu ya. Jadi Yeah. kemungkinan ini ceritanya udah agak lama juga sih. Iya sih, Nggak yang benar-benar. minggu kemarin juga. lanjut. Aku ya. Yap. Aku mau cerita. Mungkin buat anak TME Oke. di bengkel LT2 lantai 2 atas lab Samsung TEDK, dicoba aja deh pas malam-malam gitu sekitar jam 8 setengah 9 malam, karena ya sering bilang kalau bau-bau yang gak enak gitu juga. Tapi aku dan teman-teman sekelas pas praktek sampai malam sih, don't care about that. Jadi ya sekian aja ceritanya. Ya, emang anak STEMBA tuh kalau kerja kelompok atau praktek Pasti itu memang sampai sampai malam malam. ya. Jadi ya kalian Itu harus dibuka kalau di lab ini. iya Sampai sih, malam. ya kalau TEDK atau TME itu biasanya kalau misal ada mau kayak latihan itu mesti dibuka sih. Kan pernah nggak sampai malam situ? Pernah sih. Terus kamu ngerasa apa gitu? Enggak sih. Kamu nggak yang tipe yang Enggak sih. terasa gitu nggak? Ya, tapi bercanda-bercanda horor sih pernah ya. Aku pernah Kok dikunciin sama berani? temanku Sumpah. di ruang gurunya jurusan TME. Gila, aku takut banget. Aku dikerjain sumpah. Jadi ya udahlah. Aman ya tapi ya? Aman. Nggak ngeliat apa-apa? Enggak, karena gelap. Iya serem dong. Karena itu dimatiin lampunya, aku dikunci. Bayangin aja. Tega ya, ini temen-temennya Ini tega tega ya. banget nih Seru TME minta ya. maaf Awas nih. kalian nih. Lanjut, ini kayaknya last nih dari NGL nih. Aku ya. Ya boleh. Oke, ini yang sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Dulu di dekat pohon besar KJIJ pernah lihat ada segelepat bayangan hitam lewat gitu aja. Entah itu salah lihat atau apa. Wah, How? apa tuh Zen? Mungkin perasaan doang ya, gak enak Iya kan sih. segelepat doang. Tuh Mungkin lanjut kecapean juga. Aku juga dulu waktu kapan ya? Waktu SD aku tuh sering banget ngeliat bayangan-bayangan hitam gitu di sekolah. Cuman itu karena mungkin aku keseringan berangkat pagi kan. Jadi waktu SD tuh aku bener-bener lagi rajin-rajinnya berangkat pagi. Terus aku tuh sering banget ngeliat bayangan-bayangan hitam gitu di sekolah. Waktu lagi sendiri-sendirian ya. Cuman ya sendirian? kayaknya karena masih pagi gitu loh, gak ada yang berangkat sepagi itu anak SD. Rajin ya berarti ya? Iya dong. Oke. Lanjut. Nah ini nih guys, ini adalah kayaknya puncak ceritanya deh. Ini yang paling panjang sampai dia kayaknya ngirim ke DM ya. Iya betul. Long text ya nih. Long text Jadi banyak banget. ceritanya nih. Boleh. Oke, kita gimana? masuk aja langsung. Kamu dulu deh. Oke. Dari yang satu. Yuk. Hai, sebut aja aku A. Jujur aja, selama di STEMBA ini, aku bisa dibilang cukup sering ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak harusnya aku lihat. Wow. Kita bacain yang pertama. Pulang malam dan sosok di depan masjid. Aku ngerasa banget di sini. Oke. Langsung merinding. Waktu itu, aku lagi ada kerja kelompok yang ngebuat kami harus pulang malam. Masih ingat banget malam itu kita ada di STEMBA sekitar jam 10-an. Malam banget ya. Anggota kelompokku ada 9 orang. Dan dari sore sampai maghrib semuanya masih terasa normal. Rame, ketawa, dan gak ada firasat apa-apa. Sampai sekitar jam 7-an, listrik di STEMBA tiba-tiba mati. Wih, Kenapa ya mati tiba-tiba loh? tanya anak listrik aku dong. Oh iya, kenapa tuh? Ya nggak tahu dong, udah pulang. Posisi kami waktu itu lagi lobby. Berarti lobby yang belakang ya? Iya. Kaget. Karena lab udah dikunci, jadi mau nggak mau kerja kelompok lanjut di sana. Suasana lobby langsung berubah. Gelap, sepi, cuma suara langkah kaki dan suara ngobrol pelan dari kami. Udah mati lampu, sepi, jam 10 lagi.
ngapain ya? Ya itu sih Kerja tugas kelompok, ya. iya, mau nggak mau gitu loh. Gimana ya guys? Kebiasaan anak STEM sih ya. Iya, Kerjain kerja kelompoknya tuh sampai malam-malam. Aduh. Lanjut. Karena lampu mati cukup lama dan kita butuh banget colokan buat lem tembak. Akhirnya aku sama 2 temanku kepikiran buat ke pos satpam di gerbang depan. Soalnya di gerbang belakang sama sekali gak ada satpam. Wow. Perjalanan dari lobi ke pos satpam awalnya biasa aja. Anginnya dingin, suasananya sunyi, tapi masih terasa wajar. Sampai pas hampir nyampe depan masjid, aku sama 2 temanku ngeliat ada mas-mas jurusan lain yang ternyata belum pulang juga. Rame ya berarti ya? Nggak mereka doang gitu loh yang Iya, masih di sana. Ini beneran itu gak Jam berapa orang tadi atau ini? enggak Sekitar gitu. jam berapa? 7-an. 10. Jam 7 Jam 7-an. Pulangnya jam Temanku langsung nyotok. Ternyata ada yang belum pulang juga. Iya di titik itu bener-bener belum ada yang aneh. Tapi pas tepat di tengah-tengah area depan masjid, pandanganku ke-distract sama sesuatu di sebelah kanan. kanan. Ingat. Kanan. Ada apa? Aku ngelihat ada mbak pakai jilbab lagi duduk di dekat tangga sebelah kanan masjid. Posisinya dia diem, tenang, seolah-olah lagi nunggu seseorang. Oke. Aku nggak curiga sama sekali. Kupikir dia anak jurusan lain yang belum pulang. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan yang bikin inget aku sampai sekarang, dia natap aku sambil senyum. Dingin banget tuh di sini, aku jadi takut. Merinding banget. Senyumnya tipis, tenang, tapi entah kenapa bikin aku merinding. Oh my god. Habis itu aku langsung nengok ke belakang buat ngecek teman-temanku. Takutnya ada yang nyusul selain kita bertiga. Tapi pas aku nengok, gak ada siapa-siapa. Lalu yang di belakang kosong. Dan pas aku nengok ke depan lagi, sosok mbak itu udah gak ada. Oh my god. Gak ada langkah kaki, gak ada suara, gak ada bayangan orang pergi. Padahal aku cuma nengok ke belakang sekelibat doang. Terlalu cepet dibilangin dia pergi duluan. Sejak saat itu perasaanku mulai gak enak. Aduh. Wow, Ngeri ini ya? serem banget sih kalau misalnya lihat orang depan tiba-tiba masjid lagi. iya Kok bisa ya? nongkrong. Nongkrong. Oke. Lewat. Stop senyum. Nah, ini ada lagi gangguan lanjutannya guys. Ternyata gangguannya itu berlanjut di lobi Zen. Oke. Ngeri ya. Tadi udah di depan masjid, sekarang di lobi. Di lobi tempat mereka lagi ngerjain tugas itu. Serem ya. Katanya setelah kejadian itu dia milih buat ngebiarin aja. Dia pikir mungkin itu cuma salah lihat. Aku sama teman-teman balik lagi ke lobi. Abis ketemu Pak Satpam. Terus lanjutin ngerjain tugas kelompok. Tapi disitulah gangguannya mulai kerasa. Aku terus ke distract sama sesuatu di ujung mata kiriku. Posisi dudukku ngadep ke tembok lobi. Dan di sebelah kiri ada area proyek jurusan bangunan yang isinya cuman batu bata dan material bangunan. Awalnya aku cuekin, maksa fokus ke tugas. Tapi tiap kali aku ngerjain sesuatu, selalu ada gerakan di samar di sebelah sisi kiriku. Jadi dia cuman gitu, Ngeri ya? pandangannya ke depan, tapi tuh Dia di pasti sebelah ngeliat- kirinya tuh kayak Nah, ada sebelah sesuatu kiriku- yang bergerak gitu kali ya. Sebelah kiriku ada Zena. Oke. Jadi aman ya. Aman. Kalau sebelah kirinya Zena? Aduh, kosong lagi. Aduh. Lanjut ya. Sampai akhirnya aku bener-bener ngelihat jelas ada cewek pakai baju putih panjang mondar mandir di lantai 2. Tepatnya di depan RPU yang kosong dan jarang dipakai. Jalannya pelan, bolak-balik di area itu aja. Rambutnya panjang, nutupin sebagian wajah. Nggak ngapa-ngapain, cuman mondar-mandir seolah lagi nyari sesuatu. Wow, apalagi yang itu kan gelap, pasti ini serem banget sih. Ngeri ya Zen? Dia mondar mandir doang tuh Itu apa udah gitu ya? malam. Iya. Tapi untungnya mereka tuh capek. rame-rame, tapi yang ngeliat Iya, kasihan, nggak semuanya iya sih ya. doang. Kasihan ya. Terus tiap aku bolak-balik ke UKS buat ngambil barang sesuatu sekitar 3 kali,
aku selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari pojok tangga dekat UKS. Nah, ini tangga dekat menuju ruas ya? kita ya. Ih. Dari Aduh. takut. Mana kita juga akhir-akhir ini lagi sering-seringnya pulang malam kan karena Iya. setelah melakukan class meet ini Iya, betul banget. kita perlu banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Rasanya kayak ada mata yang ngikutin tiap langkahku. Meskipun pas aku nengok nggak pernah ada siapa-siapa. Zen. Baik, santai. Dan puncaknya sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Astagfirullah, masa mereka belum pulang sih jam segitu? Ini orang tuanya nggak nyariin ya? Ini kan buat project mepet deadline kali gitu ya. Boleh lah. Lanjut. Pas aku lagi fokus banget ngerjain tugas yang harus selesai malam itu, tiba-tiba dari sisi kiri aku, tepat di area pojok project jurusan bangunan, muncul kepala. Cuman kepala nongol-nongol dari material bangunan, kayak lagi ngintip. Di situ dadaku langsung sesek, napasku berat, dan badanku langsung lemes. Tiap aku mondar-mandir ngelewatin ruang praktik jurusan bangunan, rasanya makin gak enak. Bukan cuman kayak diawasin satu orang, tapi kayak banyak. Malam itu, begitu aku pulang dan sampai rumah, badanku langsung drop, aku demam tanpa sebab yang jelas. Katanya sih emang kalau orang habis ngeliat kayak gitu tuh pasti langsung lemes, jatuh Langsung sakit demam. gitu ya. Iya, benar. Ini di sini kalian ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Di Nggak pernah. tangga dekat UKS loh. Jangan dong, jangan ya Semoga guys. kita terhindar dari itu semua ya. Penasaran? Nggak dulu sih kalau aku Ini ya. muncul kepala doang loh. Gak apa. Enggak apa-apa sih penasaran aja. Berarti kalian mau pulang tiap hari buat nyari tahu kayak gitu? Ya enggak lah. Oke, jangan ya. Oke, kita lanjut aja kali Lanjut ya. nih. Masih ada soalnya, panjang juga. Malam api unggun berjusa. Cerita selanjutnya terjadi waktu angkatanku lagi berjusa. Berarti angkatan kita kali ya. Bisa jadi. Tepat pas malam api unggun. Cewek-cewek di barisan di samping masjid Ya, aku ingat banget sih ini. Kita iya. diberesin samping masjid ngadep ke. disuruh diem. Iya, Ya, nggak boleh Mama. berisik. Iya, bener banget. Lanjut. Dari awal badanku udah gak enak. Jantung rasanya udah gak tenang dan suasananya kerasa berat banget. Pas aku lagi berusaha nenangin diri, tiba-tiba pandanganku ke arah lapangan. Aku ngeliat ada sesuatu terbang dari arah lapangan, melayang rendah ngelewatin depan masjid, lalu menghilang masuk ke pohon yang ada di tepat di depan masjid. Badanku langsung lemas dan dadaku langsung sesek parah. FYI, posisi dudukku waktu itu ngadep ke lorong jurusan TME, lalu yang tembus ke kantin TO. Setelah kejadian yang terbang tadi, cewek baju putih, ya taulah aku juga ngeliat sosok lain di lorong itu. Itu larang itu aku pernah denger dari cerita horor Stemba yang sebelumnya tuh emang ada kayak gitu juga sumpah. Iya, Ngeri ya. bener. Aku nggak tahu itu apa. Bentuknya tinggi, kurus, berdiri diem di lorong. Nggak gerak sama sekali. Cuma berdiri, tapi rasanya kayak lagi merhatiin semua orang yang ada di situ. Wow, Serem banget. serem banget. Di titik itu aku langsung minta temanku buat terus ngajak aku ngobrol apa aja, asal aku gak diem dan pikiranku gak balik apa yang barusan aku lihat. Oke. Kamu ingat gak sih Jen, waktu kita perjusa, waktu lagi dikumpulin gini deh di samping Iya, masjid, tahu. kayak ada yang teriak-teriak itu. Iya, itu ternyata katanya sih kesurupan ya. Beneran. Tapi kok Katanya. ada yang bilang ke aku katanya itu cuman Gimmick-gimmick bercandaan gitu ya. aja, gimmicknya aja Tapi supaya kelihatan katanya keren. temanku sih itu beneran. Berarti Serem banget ya. kalau kalian taunya itu beneran apa enggak nih guys? Coba Ya. kalian boleh di komen di bawah Bener. kali ya. Serem banget. Masa ada yang ngeliatin, ngawasin kita waktu kita lagi di barisin. Kamu tapi waktu Wow. itu takut gak? Aku jujur aku takut banget. Aku tuh nggak berani diem aja, kan disuruh diem Iya, doang kan. kita malah nurut aja lagi. Tapi aku nggak berani diem, jadi aku tuh ngajak ngobrol kanan kiriku, terus aku gandengan bener-bener yang kayak seerat itu kan, aku takut sumpah. Terus serem banget sih. Waktu awal itu ya gitu deh, nanti kau spoiler nih perjusannya kayak apa. No ya, biar adik kelas selanjutnya nih penasaran dan
jangan lupa diikutin semua kegiatan di Stemba. Nah. Nah, Lanjut ya nih. Ini emang masih ada ya ceritanya? Yes. Udah habis. Oke. Ini sebenarnya tuh tadi ada satu lagi yang mengirim, cuman Iya. kayaknya belum Bacain nggak selesai ya? ceritanya. Bacain nggak ya? Belum selesai ceritanya ini. Mungkin di next episode kali aja ya. Ya, Din, tungguin aja sih. Oke, boleh kali kita nyalain lagi dulu ya lampunya. 1, Tuh, 2, 3. Ting. Nah, udah selesai juga Berani nih ya, podcast Zen? kita Sumpah. hari ini Stemba Horor. Oke. Tepuk tangan dong buat hari ini. Sebelumnya sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngirim cerita ke NGL kita atau nge-DM kita. Makasih. Jangan lupa habis nih mungkin teman-teman yang masih belum berani, semoga segera diberanikan diri supaya kita tuh sama-sama kan penasaran ya guys. Dan kayaknya semua di anak-anak STEM ini paling suka dengerin podcast horornya kita Iya, karena kita tuh bisa merasakan langsung gitu loh kejadiannya dan Bisa kita sharing tuh juga. tahu kan Iya, tempat-tempatnya tuh di tempat-tempat mana. yang Jadi horor gitu loh. seru gitu. Jadi bolehlah teman-teman cerita dan nanti bakal kita bacain di next episode. Tungguin Oke. ya, jangan lupa. Mungkin sekian aja cerita dari kita. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe.